Bismillahirrahmanirrahim. Kalam kepada Allah Tuhan Rahman Basifai wujud serta kidam pujian umat siang jumalam. Salawat salam kepada junjungan kita Muhammad, pangkatnya tinggi dunia akhirat, 100 selatan utara timur Barat. Tak pun tiang kahulu di bawah kiliran taji, asa mulu kata dahulu 3 limbagu nan terjali. Pertama sambah menyembah, kedua baso jebasi, ketiga siriah jepinang. Sambah menyembah dalam adat tali batali undang-undang dan tersabut di mulik manih dan terpakai di baso bayak. Mulik manih telempong kato, baso bayak gulo di bibir di dalam bungkanan piawai dan banamu adat je sopan santun. Nyato limbagu nan terjali isinya adat je pusako dan basamu kita memakaikan. Kajiret tabang ramu-ramu inggok mencongkom di saga terdabuk lalu ke tanah, kita indak bersebik namu gadang indak baimbaukan gala sambah terserak ke tengah-tengah. Lurih keunan dari pasar baru di sinan hati takabik minta ampun ambu dahulu, jauh elah salam dan narapik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dan sanak semuanya yang saya hormati tentunya, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita kembali akan membahas dan kita akan merampungkan yang telah kita bahas di beberapa video sebelumnya, yakni terkait dari kata di Minangkabau. Yang mana di sini dalam mengungkapkan kata-kata saja, dalam artian berbahasa saja di Minangkabau, diperlukan beberapa kategori ataupun indikatornya. Seperti yang kita pahami teman-teman semuanya dari video-video yang sudah kita berikan, yang sudah kita sampaikan melalui channel YouTube kita ini, paling tidak ada 3 hal. Yang pertama ada langgam kata namanya teman-teman semuanya. Lalu yang kedua ada martabat kata yang sudah kita bahas. Lalu yang ketiga adalah pembahasan kita pada kesempatan kali ini, yang mana pada kali ini kita akan membahas tentang sifat kata di Minangkabau, kawan-kawan semuanya. Jadi dalam artian di sini adalah bahwasanya di Minangkabau ini dalam hal untuk berucap, mengeluarkan kata-kata, bernarasi, beredaksi ataupun apapun bahasanya yang cocok pengertiannya menurut dari dunsana semuanya, maka yang perlu kita luruskan adalah ada caranya bagi orang Minangkabau. Ketika kita sudah memahami hal ini tentang bagaimana cara berkata-kata, berucap yang benar, maka insya Allah di dalam kehidupan kita bersosial masyarakat, terutama di Minangkabau, dan untuk menjunjung tinggi pepatah Minangkabau yang mengatakan dima bumi dipijak, di sinan langit dijunjung, maka ini adalah salah satu wasilah ataupun turunan harus dipunyai oleh kita, tentunya generasi muda di Minangkabau. Tanpa berlama-lama teman-teman semuanya, kita akan bahas di Balai Narandah. Bapikir mengatakan usah mengatakan dan terpikir. Teman-teman semuanya, belakangan ini yang perlu kita sampaikan kepada kita bersama untuk mengawali video kita pada siang hari ini. Jadi bagi teman-teman yang menonton tentunya akan berpikiran kenapa kita mengawali dengan pepatah tersebut di awal, karena tadi sudah kita sampaikan bahwasanya pembahasan kita kali ini tentang sifat kata gitu ya di Minangkabau. Nah, akan tetapi kita awali dengan pepatah Minang yang mengatakan bapikir mengatakan dan usah mengatakan dan terpikir. Karena belakangan ini teman-teman, tidak hanya dari kita pemuda dan pemudi Minangkabau, akan tetapi keseluruhan anak muda di Indonesia ini terutama yang menjadi cakupan kita bersama adalah permasalahan yang muncul akibat keluarnya kata dari mulut pemuda dan pemudi di Indonesia ini, yang akhirnya menyebabkan persoalan-persoalan yang menjadikan penilaian-penilaian ataupun stigma-stigma negatif muncul di pikiran masyarakat. Nah, pada kasus-kasus belakangan ini teman-teman, kita banyak sekali menanggapi tentang isu KKN, yang ber-KKN di sini, di situ dan segala macam, yang tidak bisa menjaga ucapannya, kata-kata yang akan keluar dari lidahnya, dari mulutnya, yang mana mengakibatkan ataupun mencederai yang namanya akhlak
ataupun karakter dari pemuda Minangkabau dan juga pemuda dan pemudi Indonesia secara keseluruhan, teman-teman semuanya. Jadi mudah-mudahan ketika anak muda Minangkabau, siapapun itu yang menonton video kita, yang sudah melihat dari awal sampai akhir dari video-video kita sebelumnya juga tentang kata ini, bagaimana ketika etikanya berucap di Minangkabau itu diatur secara begitu sempurnanya, teman-teman semuanya. Kita akan masuk kepada pembahasan kita kali ini tentang sifat kata ini. Yang pertama, kita akan masuk dulu kepada pengertian, teman-teman, apa yang dimaksudkan dengan sifat kata ataupun sipai kato dalam bahasa Minangnya, teman-teman semuanya. Sifat ini adalah sinonim dari watak kata ataupun watak ucapan kita. Jadi ternyata, teman-teman, ucapan kita ini mempunyai sifatnya juga. Ketika kita menyampaikan hal ini, maka hal ini akan menimbulkan pengertian oleh orang yang mendengarkan ucapan yang kita keluarkan tadi. Nah, orang-orang akan menilai sifat dari kata yang kita keluarkan tadi berefek seperti apa kepada pendengar, kepada dirinya yang mendengarkan ucapan kita, kawan-kawan semuanya. Dan tentunya ketika kita mengucapkan sesuatu akan menimbulkan reaksi dari para pendengar yang mendengarkan ucapan kita, kawan-kawan semuanya. Dalam pembahasan sifat kata kali ini, teman-teman, dia juga terbagi menjadi 4 bagian. Yang kita mulai dari yang pertama, ada sifat kata yang dinamakan dengan kata mencari kawan, kato mencari kawan dalam bahasa Minangnya. Nah, yang dimaksudkan dengan sifat kata yang pertama ini adalah, teman-teman, merupakan kata-kata yang kita keluarkan akan menimbulkan rasa simpati ataupun rasa sayang bagi para pendengarnya. Jadi teman-teman, ketika teman-teman mengeluarkan suatu ucapan, suatu ungkapan gitu ya, kata-kata, maka si pendengar ini akan merasa ada sifat simpati di sana, ada sifat kasih dan sayang di sana dari kata yang telah kita ucapkan, kawan-kawan semuanya. Inilah yang dimaksudkan dengan kata yang pertama ataupun sifat yang pertama, kata mencari kawan. Yang kedua, teman-teman semuanya dan sanak semuanya, ada yang dinamakan dengan kata mencari lawan. Nah, ini kebalikan dari sifat kata yang pertama, kato mencari lawan. Dalam artiannya, teman-teman, kita rasa teman-teman sudah bisa menilai sendiri apa yang dimaksudkan dengan kata mencari lawan ini, teman-teman. Ya, tentu saja adalah kata-kata yang kita ucapkan itu bersifat menentang, tajam, kritik kita pedas di dalamnya, dan sering juga diartikan kata-kata yang kita ucapkan itu bermakna kotor, kawan-kawan semuanya, bermakna negatif, sehingga nantinya akan menimbulkan respons ataupun reaksi dari pendengar kita ini, sehingganya akan membangkitkan amarah dan emosi dari pendengar yang mendengar ucapan yang kita keluarkan tadi, kawan-kawan. Karena kita mengeluarkan kata-kata yang bersifat menentang, tajam tadi, bersifat kotor tadi, bersifat negatif tadi, yang sehingganya tentunya lawan bicara kita ataupun pendengar kita akan meresponnya dengan marah karena tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan. Seperti itu, kawan-kawan. Kita akan masuk kepada sifat kata yang ketiga, teman-teman semuanya, kato indak bakawan. Dalam bahasa Indonesianya, kata yang tidak berteman. Nah, apa yang dimaksudkan dengan sifat kata yang ketiga ini, kawan-kawan? Ialah kata-kata ataupun ucapan yang kita keluarkan itu bersifat fitnah, gunjingan, atau kata-kata yang sifatnya itu kita berbohong, kawan-kawan semuanya. Nah, ini adalah sifat kata yang ketiga. Jadi teman-teman, tentunya dalam kehidupan kita sehari-hari, tidak pun dengan orang lain, kita sendiri coba kembali diintrospeksi diri, pernah atau tidak kita melakukan hal ini? Saya rasa tentunya pernah, karena mungkin saja kita memerlukan hal ini untuk mendapatkan teman mungkin di zaman yang semakin menggerus akhlak dan karakter pemuda Minang yang seharusnya itu seperti apa, yang mengakibatkan pemuda Minang hari ini tidak bisa menjaga kata-kata yang akan dia keluarkan. Nah, kan ini yang berbahaya. Di dalam sifat kata yang ketiga ini sudah disampaikan bahwasanya ya, sifat ini dinamakan dengan kata indak berteman, berkawan. Jadi kata-kata yang kita ucapkan ya tidak untuk berteman intinya, teman-teman.
Jadi kata-kata yang kita keluarkan ini bersifat gunjingan, bersifat kebohongan, dan kita juga menfitnah orang di sana, teman-teman. Ini adalah sifat kata yang ketiga. Lalu yang terakhir, kawan-kawan semuanya dan sanak semuanya, adalah sifat kata kato indak balawan. Jadi dalam bahasa Indonesianya adalah kata yang tidak ada lawannya. Jadi berbeda dengan sifat kata yang ketiga tadi, kawan-kawan semuanya. Yang ketiga adalah kata yang tidak berkawan ataupun berteman. Lalu yang keempat ini adalah kata yang tidak berlawan, yang tidak ada lagi lawannya dari kata yang kita ucapkan. Nah, apa yang dimaksudkan dengan kata ataupun sifat kata yang keempat ini adalah kata-kata yang keluar dari mulut seseorang yang mana berisi ataupun bersifat perintah yang salah, kawan-kawan semuanya. Akan tetapi harus dilaksanakan. Nah, ini yang menjadi persoalan. Jadi ini yang dinamakan dengan sifat kata yang keempat yang kita bahas ini adalah kata yang tidak ada lagi lawannya. Boleh kita cari contohnya, teman-teman. Apa yang jikalau ada orang yang memerintahkan sesuatu, akan tetapi kita tidak bisa menolaknya walaupun itu adalah perintah yang salah. Bisa jadi kita berposisi hari ini sebagai bos, teman-teman, sebagai leader misalnya di sebuah perusahaan ataupun dimanapun, di organisasi. Tentunya kita mempunyai wewenang untuk menyampaikan suatu perintah kepada bawahan ataupun anggota ataupun staf kita. Nah, akan tetapi di dalam kata yang keempat ataupun sifat kata yang keempat yang kita bahas ini adalah kata-kata yang tidak pada tempatnya, adalah perintah yang salah yang kita keluarkan, teman-teman. Akan tetapi karena kita mempunyai kuasa, makanya perintah yang salah tadi harus juga dilaksanakan oleh orang yang kita perintahkan. Yang dimaksud adalah bawahan kita. Nah, kan ini yang berbahaya, kan kawan. Itulah dia, teman-teman, 4 sifat kata yang mesti kita ketahui agar bagaimana nantinya kita bisa memilah dan memilih bagaimana kita mengambil tindakan dalam berkata-kata, kita mengambil kata untuk berucap. Kita sudah tahu apa konsekuensinya, kita sudah tahu apa yang kita sampaikan, dan kebenarannya itu sudah pasti bisa kita tentukan. Nah, ini yang perlu diperhatikan, kawan-kawan, karena bagi teman-teman semuanya dan sanak semuanya yang belum mungkin mengikuti video kita, mungkin belum tahu. Jadi untuk itu silahkan di-share postingan kita ini, di-share video kita ini, teman-teman semuanya, agar kawan-kawan kita yang lain, dan sanak kita yang lain bisa menonton juga channel ini dan juga bisa memberikan pendapatnya di kolom komentar yang telah kita sediakan di bawah. Terakhir yang dapat kita sampaikan adalah ketika kita sudah mempelajari sifat kata ini, ada indikator-indikatornya, ada klasifikasinya, teman-teman semuanya. Jadi pilihlah dan pilihlah bagaimana cara teman-teman bersikap nantinya dalam berbahasa, dalam mengungkapkan kata-kata ataupun dalam berucap kepada orang lain. Entah pun kawan-kawan nanti akan menjadi orang yang nomor 1 di Republik Indonesia ini, di daerahnya kawan-kawan masing-masing. Kita mohonkan dengan sangat agar memperhatikan sifat kata ini, karena akan berpengaruh ketika teman-teman mempunyai pengaruh dengan kualitas diri kawan-kawan semuanya. Kalilawa di Pulau Rambang, anak rusuh mati badabiah, kok gawa dapet ditimbang, kok doso ampunan nabiah. Ambu sudahi, saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.